Shalom, puji Tuhan. Malam hari ini kita sebentar akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita diberkati, mari kita berdoa dulu. Persiapkan hati kami ya Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih jika hari ini Tuhan masih tetap memberi kesempatan kepada kami untuk menerima berkat firman-Mu. Meskipun kami tidak ada di rumah-Mu, tapi kami percaya Engkau Allah Roh yang hadir di setiap saat bagi setiap pribadi kami masing-masing. Sehingga damai sejahtera itu tetap hadir dalam kehidupan kami. Persiapkanlah hati kami saat ini untuk menerima berkat firman-Mu di dalam kuasa-Mu. Sehingga segala beban, persoalan, masalah kami boleh kami dihiburkan, dijawab melalui kebenaran firman yang sebentar akan kami dengar. Dan demikian juga hamba-Mu, berikanlah hamba-Mu kesehatan, berikanlah hamba-Mu hikmat, akal budi, satu kemampuan untuk menyatakan kebenaran firman, sehingga kami boleh menerima berkat melalui kebenaran firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Shalom. Hari-hari ini anak Tuhan, saya percaya semua mengalami sebuah ujian ya untuk menerima satu hal yang biasanya kita seringkali belajar firman Tuhan, tetapi soal hal praktek di dalam kehidupan ini kita sudah terbawa kepada secara rutinitas selama mungkin sudah beratus-ratus tahun, cara ibadah, cara melayani Tuhan, atau apapun juga. Tetapi karena adanya masalah COVID ini, benar-benar kita mengalami satu ujian, dan sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan tidak pernah mencobai, tapi Dia menguji. Dan ujian ini tujuannya satu, untuk meningkatkan iman kita. Iman kita ngerti ya, bukan makin kita makin hebat apa luar biasa, tetapi meningkatkan iman itu kita makin mengenal Tuhan lebih luar biasa lagi. Dan dulu kita sering dengar firman Tuhan yang berkata di dalam Matius pasal 18 ayat yang ke 19 ya. Jadi Matius 18 ayat yang ke-19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Ayat ini seringkali disalahartikan mengenai makna doa ya. Dan seolah-olah ini tanpa kita melihat konteks dengan dalam, kita mengartikan ayat ini, kalau saya boleh bicara, seenaknya sendiri ya. Dan ditambah juga apabila dua orang sepakat, mungkin bisa ditambahkan suami istri berdoa, sepakat, janjian doanya, dan pegang ayat ini, nanti Tuhan mesti kabulkan apa yang menjadi permintaannya. Melalui kejadian-kejadian yang saat ini ya, COVID ini dampaknya bukan cuma masalah kesehatan, tapi dampaknya masalah banyak macam ya, ekonomi, apapun juga. Dan orang mulai gelisah. Ini sebentar berapa menit kita dengar ambulan bunyi. Dan saya yakin dan saya percaya suami istri mungkin sudah janjian doa bersama, pegang ayat ini supaya apa yang menjadi kesepakatan mereka sesuai dengan firman Tuhan. Apalagi berani berkata, saya klaim ayat ini, dua orang sepakat apa yang diminta nanti Tuhan kabulkan.
Saya sangat prihatin sekali dengan pemikiran yang seperti itu. Apakah artinya seperti itu? Kita sama-sama coba belajar dan kita mulai melihat dari ayat yang konteks ayat ini dari awal, kita baca sampai akhir supaya kita tahu ya, konteks dari ayat ini apakah maknanya seperti yang selama ini dipegang. Dua orang sepakat meminta apapun Tuhan kabulkan. Kita sama-sama coba kita belajar mulai dari Matius pasal 18, mulai dari ayat 15. Saya bacakan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Mulai dari ayat 15 ini, yang ada satu perikop ini ya, di atasnya ditulis tentang nasihat sesama saudara. Kenapa kok tiba-tiba di dalam ayat 15 ini, 19 ini, orang berani berkata bahwa ini mengenai doa. Padahal ini nggak ada hubungannya dengan doa. Kalau doa sepakat bersama-sama, baru Tuhan bisa tergerak, baru Tuhan bisa mengabulkan. Saya rasa saya sangat tidak setuju sekali ya, dan saya tidak percaya bahwa Allah saya itu seperti itu. Banyak sekali contoh kasus pahlawan-pahlawan iman yang ditulis di kitab Ibrani. Itu doa nggak bersama-sama, tapi Tuhan kabulkan kalau memang seizin Tuhan. Dan firman Tuhan itu tidak mungkin bertabrakan satu dengan yang lain. Apalagi di dalam konteks ini jelas sekali ditulis ya, kita baca mulai ayat 15. Ini ada sebuah persoalan dan masalah di dalam sebuah ibadah. Ya, di dalam sebuah ibadah, makna ibadah, tujuan ibadah. Sehingga di dalam Matius ini Tuhan Yesus mengajarkan ya, mengajarkan tentang ibadah yang benar itu bagaimana. Kita tahulah semuanya, ibadah yang benar itu harus ada sebuah rumah Tuhan ya, ibadah itu ada di rumah Tuhan. Harus ada 3 hal yang terjadi di dalam ibadah itu. Yang pertama, harus ada pengajaran. Harus ada diakonia, ya, saling memperhatikan. Harus ada persekutuan. Mungkin ditambah lagi satu, puji-pujian, penyembahan. Dan doa itu pasti, doa itu bagian ya dari semuanya. Tetapi coba kita lihat makna ibadah ini. Yang pertama kali di dalam gereja kita introspeksi diri dulu. Kita mulai belajar dulu, kita introspeksi diri dulu sebelum kita baca ayat ini lebih dalam. Kita melihat di dalam kehidupan ibadah kita sebelumnya. Ya, saat ini kita sudah lama tidak ibadah bersama. Mungkin nanti entah bulan berapa kalau Tuhan izinkan COVID ini sudah berlalu, kita mulai ibadah lagi. Dan kita mulai menyelidiki hati kita, supaya nanti pada waktu ibadah yang akan datang ini, ya, ibadah bersama-sama ini, benar-benar makna ibadah itu boleh terjadi. Kalau saya berbicara pujian, ya relatif sekali masing-masing gereja dengan cara sendiri-sendiri. Tetapi saya ingin sekali untuk kita mengoreksi diri tentang di dalam gereja harus ada yang namanya pemuritan, jadi pengajaran. Khotbah itu harus pengajaran. Dan masing-masing jemaat yang hadir itu harus mau diajar.
Tetapi coba kita renungkan dengan baik-baik di dalam kehidupan kita. Sebelum kita mengerti ayat yang ke-19 ini, sepakat ya. Coba kita renungkan. Banyak sekali orang yang kepingin belajar. Banyak sekali orang yang kepingin diajar. Ya, bahkan ada firman Tuhan, ada beberapa perempuan dikatakan mereka giat sekali ingin diajar, tetapi pada hakikatnya mereka tidak pernah bisa dan tidak pernah mau. Coba kita renungkan. Kita seringkali datang ke gereja, kita ingin diajar firman Tuhan, kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Tapi coba kita benar-benar jujur dengan hati kita. Setelah firman Tuhan itu kita menerima di dalam gereja, mungkin kita pada waktu menerimanya kita bisa menangis, kita bisa meresapi dengan sangat luar biasa, berterima kasih. Tapi setelah keluar dari gereja, apakah pengajaran yang diajarkan itu, yang kita amini pada waktu kita ibadah, betul-betul ingin kita laksanakan dalam kehidupan kita? Padahal makna sebuah gereja, ya, makna sebuah gereja itu harus ada keinginan satu untuk diajar. Diajar itu bukan seperti pelajaran di sekolah. Kalau pelajaran di sekolah, kita ingin memiliki satu pengertian tentang pelajaran matematika misalkan. Kita ingin diajar oleh guru ini, kita hobi matematika. Setelah kita diajar, kita mengerti pengajaran matematika itu di dalam kehidupan, ya tidak kita praktekkan. Paling ya tambah-tambahan itu aja, 1 tambah 1 sama dengan 2. Tetapi tentang rumus-rumus apa-apa itu memang tidak untuk dipraktekkan di dalam kehidupan. Atau belajar sejarah, atau belajar ilmu biologi atau apa. Tetapi soal yang dikatakan di dalam gereja ini harus ada pemuritan, harus ada satu yang namanya pengajaran. Dan kita harus menyadari itu. Apalagi kalau kita sebagai jemaat, kita nggak mau diajar. Kita anti pengajaran. Yang kita mau cuma kesaksian-kesaksian saja di gereja. Atau tidak mengajarkan pengajaran firman Tuhan, tetapi berbicara tentang hal-hal yang lain, saya nggak tahu. Apalagi hal-hal yang itu menyangkut lucu-lucuan atau apa. Banyak sekali yang seperti itu. Dan itu banyak sekali penggemarnya. Dan apabila itu yang memang menjadi satu kesukaan, itu bukan sebuah ibadah. Tetapi saya yakinlah ada beberapa orang memang ingin diajar, belajar, ingin mengerti firman Tuhan. Betul-betul ingin mengerti firman Tuhan. Bahkan sudah mengerti firman Tuhan dengan baik. Tetapi apalah gunanya? Ya, apalah gunanya apabila arti pengajaran yang ada di gereja itu tidak ada satu keinginan, bukan direnungkan saja, tetapi ada satu kekuatan untuk dilakukan di dalam kehidupan. Itu makna daripada sebuah gereja, yang mana tujuannya mengajar supaya jemaat itu ada satu perubahan di dalam kehidupan. Keinginan untuk berubah. Bahkan saya melihat ada beberapa kehidupan ya moga-moga nggak ada, tetapi kenyataannya memang banyak hamba Tuhan yang belajar firman Tuhan pada waktu masih sekolah teologi, kehidupannya biasa-biasa saja, sederhana atau apa saja. Tetapi setelah menjadi seorang pendeta, bahkan jemaatnya banyak sekali, bukan berubah menyerupai Kristus, tapi berubah menyerupai dunia malah. Apa yang berubah menyerupai dunia? Kehidupannya kejebak dengan kemewahan-kemewahan yang dunia tawarkan. Apakah pengajaran yang selama ini dia terima melalui firman Tuhan itu benar-benar ada di hatinya?
ada satu keinginan untuk berubah. Demikian juga kita. Demikian juga setiap hamba Tuhan harusnya pada waktu mengajar firman Tuhan ada satu keinginan supaya orang-orang yang diajar itu bukan cuma mengerti sebagai pengetahuan, tetapi pengajaran itu benar-benar bisa dimaknai untuk merubah hidup sedemikian rupa, berubah cara pikiran hidupnya. Dan kalau ini benar-benar hadir di dalam gereja, hadir di dalam jemaat, yang pertama pengajaran, betapa luar biasanya. Yang kedua, persekutuan. Persekutuan saudara seiman. Kita seringkali menyanyi, mari bergandeng tangan, saudara seiman atau apa juga. Tapi coba kita renungkan di dalam kehidupan kita sebelum pandemik ini. Kalau gereja jumlahnya sedemikian banyak jemaatnya, saya lihat ada beberapa kelompok-kelompok. Mungkin kelompok orang yang mungkin ya duitnya banyak, ya mereka membentuk satu kelompok sendiri. Atau ada beberapa orang yang memang terpengaruh, dia membentuk kelompok bagi orang-orang yang mau dipengaruhi dia, dan yang satu juga demikian juga yang mau dipengaruhi. Nah, ini yang terjadi bukan persekutuan, tetapi perseteruan kalau saya ngomong seperti itu. Kelompok-kelompok. Di tingkat-tingkat tertentu juga ada kelompok-kelompok. Saya pernah mendengarkan beberapa teman yang bersaksi, yang datang di sebuah gereja, dia ngomong, ya dia dianggap, dia datang karena pertama kali baru datang, dia disuruh berdiri, dia berdiri, dan ditulis, didaftar, dan di daftar itu mungkin ditulis nama siapa, alamat mana, rumah di mana. Kita mulai jujur lah. Kalau rumahnya mungkin nanti di daerah yang kita tahu, ya, yang biasa, jujur semuanya. Yang bagian besuk apakah semangat? Tapi kalau rumahnya di daerah elit itu, mungkin lebih semangat. Apakah ada satu persekutuan ini di dalam gereja? Apakah ada satu keinginan untuk bersekutu betul-betul datang di gereja, ingin satu dengan yang lain menyapa, ingin satu dengan yang lain saling mendoakan, ingin kenal karena saudara, atau merasa yang lain? Padahal gereja itu harusnya tempatnya orang bersekutu di dalam saudara seiman. Diakonia. Saya khawatir sekarang diakonia itu cuma berjalan sesuai dengan makna-makna sosial. Saya teringat saya mendengarkan sebuah khotbah dan sangat bagus sekali. Ada seorang yang bersaksi bahwa dia ditinggal mati oleh suaminya. Pada waktu dia ditinggal mati oleh suaminya, dia masih muda dan dia aktivis sebuah gereja. Sangat aktif luar biasa suaminya juga. Dia ngomong pada waktu suaminya tidak ada hari itu, wah, semua gereja bergerak. Maksudnya bukan semua gereja, semua jemaat, semua pelayan Tuhan bergerak secara luar biasa karena dia aktif. Ya mungkin untuk mempersiapkan
peti mati. Wah, diakonia bergerak secara luar biasa untuk jadwal penghiburan. Banyak sekali yang menghibur. Dan dia pada waktu itu mungkin karena ditinggal suaminya ya dia menangis. Dan pada waktu dia menangis saat itu banyak yang ngomong, tak apa-apa, Tuhan kasihi, Tuhan ini, dia ngomong seperti itu. Tapi setelah acara itu selesai, penguburan selesai, dan dia di rumah, dia sendirian, dia ngomong sama anaknya yang masih kecil. Itu sebetulnya saat-saat kehidupan yang paling berat di dalam kehidupannya. Karena pada waktu dia ditinggal suaminya, dan pada saat mereka masih datang menghibur, datang di tempat rumah duka, jemaat semua datang, ya, pelayan Tuhan datang. Coba kita mau selidiki hati kita dengan sungguh-sungguh. Kita datang itu karena kita mengasihi, kita benar-benar ingin melayani, kita terbeban karena saudara seiman, atau cuman kita kalau nggak datang nggak enak, atau kita itu datang menunjukkan karena banyak yang datang kita harus datang. Tapi kalau kita memang memiliki hati kasih, ya, diakonia itu memperhatikan betul-betul untuk memberikan satu masukan, menghibur. Mungkin dia secara jasmani uang dia kuat banyak, ya, yang ditinggal, tetapi secara psikologi kejiwaannya perlu dikuatkan. Itu pada waktu dia sendirian, dia ngomong. Itu tanpa Tuhan Yesus. Dia rasanya ingin menyusul suaminya. Karena pada saat yang seperti itu, tidak ada orang-orang yang mengaku sebagai hamba Tuhan, mengaku sebagai saudara seiman itu datang ke rumahnya memperhatikan, menghibur dirinya. Karena pada saat yang seperti itu dia ngomong sangat berat sekali. Dia ngomong biasanya pada waktu dia duduk lihat TV, suaminya ada di sebelahnya. Dan pada saat itu dia sendirian, suaminya itu dia luar biasa sedihnya. Dan kita harusnya menyadari hal itu. Kalau kita memang ada kasih, kita memperhatikan. Itu hal yang penting. Apakah gereja sudah memperhatikan hal ini dengan baik? Tanggap dengan baik. Saling memperhatikan, saling mengasihi secara luar biasa seperti itu. Makna diakonia itu bukan cuma maknanya setiap bulan kita kasih beras. Ya itu bagus lah. Tetapi jauh lebih dalam seperti itu pengertiannya. Kalau ini ada semua di dalam kehidupan kita beribadah. Makna ibadah itu betul-betul hadir di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Yang pertama ingin diajar firman Tuhan, benar-benar di dalam pengajaran yang dia terima, benar-benar ada satu keinginan untuk dilakukan di dalam kehidupan. Bersekutu, ya, persekutuan, benar-benar ingin saling mengenal, saling mengetahui, saling tahu, saling memperhatikan secara luar biasa. Diakonia ingin memberi yang terbaik satu dengan yang lain. Ini makna persekutuan, makna gereja. Dan saya percaya kalau ini hadir, kalau ini ada di dalam kehidupan orang percaya, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Saya percaya amin ini. Kekuatan Tuhan itu akan luar biasa. Ada satu kesepakatan, ada satu keinginan. Kalau ini memiliki satu tujuan yang sama semua, saya yakin apa yang diminta oleh kita, itu Tuhan beri. Dan ini, kalau saya bacakan ini, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disaksikan. Ya, ini kalau ada saudara
seiman kita yang melakukan satu kesalahan, kita tegur dengan kasih. Ini semua makna daripada apa? Persekutuan, bersekutu, ya. Satu dengan yang lain. Saya sampai lupa kasih kacamata, maka kok mata saya burel. Ya, bersekutu. Bukan kalau ada saudara kita yang melakukan satu kesalahan, malah kita jadikan bahan omongan untuk menjatuhkan di dalam kelompok-kelompok tertentu. Sekarang banyak gereja yang seperti itu, toh. Wah, itu gini, itu kelompoknya mereka, kita sebarkan ini supaya kelompok itu menjadi malu. Tapi di sini diajarkan, bukan seperti itu maknanya. Nah, ini saya harus pakai kacamata karena baca Alkitab. Saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Di bawah 4 mata itu betul-betul dalam keadaan supaya tidak dipermalukan, maksudnya seperti itu, ya. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkan kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disaksikan. Jadi bukan cuma berita gosip, ya, tetapi betul-betul satu pembuktian yang nyata. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Jadi kalau sudah seperti itu berarti dia tidak mengenal Allah. Artinya apa? Tidak ada hati sebagai seorang yang telah dimenangkan di dalam Kristus. Karena di dalam persekutuan itu tidak ada tak biarno sak senengmu, bukan seperti itu maknanya. Tetapi di dalam persekutuan itu benar-benar harus ada satu kesatuan, satu hati, ya, dimana yang tadi saya gambarkan. Yang pertama kali mau diajar dan mau menerima pengajaran dengan benar, firman Tuhan dengan benar, dengan satu tujuan supaya hidupnya berubah, ya, dan bisa melalui apa yang dia terima melalui firman Tuhan yang telah diajarkan itu, nama Tuhan dipermuliakan. Yang kedua, ada satu persekutuan, ada satu saling memperhatikan, saling mengasihi, saling ingin mengenal, saling ingin mengetahui satu dengan yang lain. Bukan mengetahui untuk digosipkan, tetapi supaya melalui pengetahuannya tentang si A atau si B, dia bisa memberikan satu diakonia, memberikan satu masukan apa yang diperlukan supaya melalui apa yang dia lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Itu bukan bagi mereka yang mungkin antara yang kaya sama yang miskin, bukan seperti itu konteksnya. Yang kaya memperhatikan yang miskin memperhatikan yang kaya. Saling memperhatikan, saling membutuhkan. Bukan berbicara finansial, tetapi dalam kehidupan ini manusia perlu untuk saling memperhatikan, perlu untuk saling menjagai di dalam kehidupan satu dengan yang lain supaya nama Tuhan dimuliakan. Dan selanjutnya dikatakan, aku berkata kepadamu, ya, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi kalau maksud ayat ini, lepas, ikat ini satu janji Tuhan. Ya, satu janji Tuhan, satu hal di mana kesepakatan yang sedemikian bagusnya itu, ya, sedemikian bagusnya itu yang tadi saya jelaskan tentang makna persekutuan, makna ibadah yang baik itu akan menjadi satu hal yang indah, ya, di surga. Dan apa yang tidak mau bersekutu itu, ya mereka akan mengalami satu hal yang terpuruk sendiri. Dan ayat yang ini jelas sekali, ini yang harus jadi tekanan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 atau daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Nah, permintaan ini bukan permintaan yang macam-macam.
Permintaan ini bukan untuk memuaskan isi hati, permintaan ini bukan untuk memuaskan keinginan daging, tapi permintaan ini memiliki 3 makna itu yang sama-sama. Saudara seiman satu dengan yang lain, ya, yang sudah diajar ingin belajar dengan baik, dengan satu tujuan melalui pengajaran yang dia terima firman Tuhan ini. Satu dan yang lain mau ada satu perubahan dalam kehidupannya sesuai firman Tuhan. Ada satu kesatuan, saling memperhatikan satu dengan yang lain, supaya satu dengan yang lain bisa dengan cara bagaimana bisa memuliakan Tuhan. Ada diakonia, satu dengan yang lain ingin memberi, supaya melalui pemberiannya bukan berupa materi saja, tetapi penghiburan, macam-macam di dalam kehidupan ini. Bukan soal kematian, apalagi soal pandemik yang saat ini. Banyak sekali orang yang mengalami ketakutan, ya, kegelisahan. Nah, ini kita perlu memberikan satu kekuatan, kita perlu memberikan satu perhatian kepada orang-orang yang tidak mengerti tentang hal-hal yang seperti ini, supaya hidupnya tidak menjadi gelisah, tidak menjadi khawatir. Saya yakin kalau ini dilakukan dengan baik, apa yang diminta, ya, apa yang diminta secara sepakat supaya nama Tuhan dimuliakan, pasti Tuhan kabulkan. Itu pasti. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. 2, 3 orang berkumpul ini bukan berarti saya percaya kok gereja lebih dari 2-3 orang, ya. Tapi makna daripada ayat ini yang seperti tadi, yang mulanya saya jelaskan, bahwa ini soal bersekutu dengan satu tujuan, ya. Yang pertama tentang makna gereja ini, ya. Ini makna gereja yang saat ini, kalau dilihat dari konteksnya, ini makna gereja. Ada satu hal ingin diajar. Yang kedua, apa yang sudah diterima di dalam pengajaran bukan diterima sebagai pengetahuannya saja. Setelah keluar dari gereja, aku sudah ngerti, tapi nggak perlu dilakukan. Aku sudah ngerti, tapi aku nggak mau berubah. Bukan seperti itu. Aku ngerti cuman untuk dibagikan bahan bahwa seolah-olah saya ini mengerti teologi. Bukan seperti itu. Tetapi ingin diajar, mengerti bahwa tanpa pengajaran, tanpa pengertian firman Tuhan yang benar, hidupnya ini tidak bisa berubah. Hidupnya ini tidak ada jalan di dalam kebenaran. Tetapi sadar bahwa melalui kebenaran firman Tuhan ini aja yang membuat kita bisa memperoleh jalan yang benar. Sehingga setelah kita mengerti, kita ingin berjalan di dalam firman-Nya. Yang kedua, bersekutu. Satu dengan yang lain di dalam gereja, bersekutu. Satu dengan yang lain, bukan cuma membentuk kelompok-kelompok atau merasa dirinya lebih hebat, yang satunya orang rendah. Apalagi sekarang banyak sekali hamba Tuhan yang merasa dia perlu dihormati, bukan melayani. Saya heran. Dia merasa dirinya orang hebat. Ini makna gereja bagaimana kalau seperti ini? Harusnya ada satu keinginan untuk bersekutu, untuk mengenal satu dengan yang lain. Dan diakonia itu bukan cuma tugas gereja memberi beras, tetapi semua jemaat. Ada satu keinginan melalui pengajaran yang dia terima, ingin memberikan yang terbaik antara saudara seiman. Di dalam posisi yang seperti ini, kalau ada satu keinginan yang dilakukan sesuai firman Tuhan, saya yakin dan percaya apa yang diminta, Tuhan pasti kabulkan. Karena inginannya satu, bagaimana nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan ini. Bagaimana nama Tuhan dipermuliakan melalui gerejanya. Ini makna, ya, kata sepakat itu. Kalau sepakatnya untuk tujuannya untuk kepentingan pribadi, saya yakin tidak ada artinya itu.
pasti Tuhan tidak akan mengabulkan. Bukan seperti itu. Tapi sepakat, yang dimaksud sepakat itu memiliki 3 makna itu di dalam kehidupan setiap anak Tuhan. Ya, saya yakin dan saya percaya melalui pandemik yang Tuhan izinkan yang terjadi saat ini, nanti pada waktu gereja dibuka dengan posisi yang sudah berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, berjalan seperti biasanya, ada satu perubahan bagi setiap anak Tuhan. Makna ingin diajar, bukan cuma sebagai pengertian saja, tetapi ingin belajar karena sadar bahwa selama ini yang bisa membenarkan dirinya adalah pengertian firman Tuhan yang benar, yang akan mengubah dirinya. Sehingga pada saat menerima pengajaran yang benar, mulai dirinya akan berubah. Kalau cuman dengar firman Tuhan, dengar tok, tetapi tidak ada ingin bisa mengubah cara berpikir, yang dulunya di dalam kehidupan rumah tangga selalu pikirannya satu, cuma kepingin cerai sama suaminya, atau kepingin cerai sama istrinya, atau ingin marah, ingin ini. Setelah belajar firman Tuhan, tidak ada perubahan. Apa yang diterima dalam pengajaran itu? Setelah bersekutu di dalam rumah Tuhan, tidak ada satu keinginan hatinya, mulai ada satu perubahan. Tidak memandang muka seperti di dalam kitab Yakobus itu dijelaskan. Satu dengan yang lain mulai saling memperhatikan dengan baik, ingin berkenalan, ingin mengenal, mengetahui, supaya ada satu kesatuan di dalam Kristus. Diakonia, ada satu keinginan ingin memberi, bukan untuk menjadi satu kesombongan supaya dilihat orang. Oh, aku mau menghibur karena banyak orang. Oh, aku ini gembala, kalau tidak datang tidak enak. Ini orang ini duka cita, aku harus datang menunjukkan bahwa aku ini memperhatikan dombanya. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari setelah itu, jangankan datang, dipikir aja gak dipikir. Bukan seperti itu makna diakonia. Ya, hendaknya hal ini bukan dimaknai seperti itu saja, tetapi boleh dimaknai di dalam kehidupan pribadi kita masing-masing dalam kehidupan ini. Sehingga Tuhan Yesus berkata, gak boleh pahit satu dan yang lain. Ini benar-benar bisa dimaknai secara luar biasa dalam kehidupan kita. Dan kita akan melepaskan segala kepahitan dalam kehidupan kita. Ya, renungan firman Tuhan yang singkat ini, saya percaya akan menjadikan berkat bagi kita semuanya. Hari ini saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus, di mana tadi cucu saya mengalami satu kelemahan tubuh, ya, Tuhan sembuhkan secara luar biasa. Dan saya percaya kuasa Tuhan hadir di dalam kehidupan pribadinya. Dan saya selalu berdoa supaya dia makin hari makin luar biasa dan memuliakan Tuhan. Demikian juga saya berdoa bagi jemaat yang saat ini tidak berkumpul, ya. Pengajaran yang selama ini diajarkan mulai direnungkan dan dilakukan dalam kehidupan. Meskipun kita lama tidak bertemu, ya, tetapi kita bisa konteks telepon, kita bisa saling memperhatikan satu dengan yang lain. Supaya apa yang menjadi kebutuhan, ya, satu dengan yang lain, ya, bisa saling memberi supaya nama Tuhan dimuliakan. Jangan cuman berpikir, kalau gembalanya nggak mau telepon, aku nggak mau lah. Mungkin gembalanya nggak punya telepon bagaimana? Nggak punya nomor HP-nya bagaimana? Bisa menghubungi. Ya kalau jemaatnya yang tahu nomor HP-nya gembalanya, ya telepon aja. Dan saya percaya melalui firman Tuhan ini, nanti ada 1, pemuritan terjadi. 2, persekutuan terjadi. 3, diakonia terjadi, dan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Saya percaya kalau hal ini terjadi di dalam rumah Tuhan, nantinya, ya, ada satu hal yang indah yang terjadi, nama Tuhan dimuliakan. Amin firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang mengasihi kami. Ini jadi kerinduan kami, dan kami percaya nantinya akan terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dan mungkin saat ini Tuhan sedang bekerja bagi setiap kami, sehingga kami
mempersiapkan diri kami dengan baik, supaya pada saat nanti gereja boleh dibuka kembali dan kami boleh bersekutu, ada satu hal yang terjadi dalam keinginan hati kami. Kami ingin diajar supaya kami melalui pengajaran yang kami terima, ada satu kerinduan untuk mengubah hati kami yang jahat. Ada satu persekutuan di dalam kehidupan kami, saling memperhatikan, supaya melalui pengetahuan, melalui apa yang terjadi dalam kehidupan masing-masing, kami bisa memberi secara diakonia, kami bisa melakukan yang terbaik, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin.